Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok inspiratif, narasumber-narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Japas TV. Dan kembali bersama dengan saya Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan tamu saya yang udah ada di studio Japas TV terkait dunia pendidikan, khususnya untuk Kota Madiun ya. Dimana kalau kita membahas dunia pendidikan tentunya banyak hal-hal menarik yang harus kita bahas terkait beberapa program-program, apalagi kalau kita membahas pendidikan di Indonesia ini juga beberapa programnya juga setiap tahunnya berubah-berubah gitu. Bahkan ada beberapa program-program yang baru, ada beberapa program yang akhirnya dihapus dan akhirnya diganti dengan sistem pendidikan yang baru seperti itu. Nah, pas banget untuk hari ini kita akan berbincang langsung bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun. Langsung saja ini dia, ada Ibu Dr. Hajah Lismawati SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah hadir di Japas TV. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat ya. Akhirnya main ke sini ini pertama kali ya, Bu ya? Iya, betul. Pertama kali, dan terima kasih yang jelas sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan mungkin. Ya, kita membahas terkait dunia pendidikan, Bu. Karena menarik ketika kita membahas dunia pendidikan di Indonesia selalu dinamis ya, selalu berubah setiap saat. Kadang menterinya baru, otomatis programnya juga baru, seperti itu kurang lebih yang kita alami beberapa tahun ke belakang. Nah, sekarang kita mencoba mengerucut ke Kota Madiun sendiri. Ini menarik bahwa ternyata semenjak kepemimpinan Ibu Lisma semenjak 2021, berarti sudah 4,5 tahun. 4,5 tahun ya. Ini ada satu program yang menarik, yaitu Dindik Ngantor di Sekolah. Nah, ini menarik ya. Kemarin memang kita tahu ada programnya Pak Wali juga ya. Pak Wali sempat ngantor di beberapa tempat di luar balai kota. Nah, ternyata Dindik juga melakukan hal tersebut dan ini di sekolah. Apa sih yang melatar belakangi program Dindik Ngantor di Sekolah ini, Bu Lisma? Silakan. Iya, baik. Yang melatar belakangi Dindik Ngantor di Sekolah ini, kami juga terinspirasi dari program Bapak Wali Kota yang mengadakan kegiatan untuk ngantor di kelurahan-kelurahan. Nah, sehingga Dindik ini juga ingin mewujudkan asta karyanya Bapak Wali Kota dengan mewujudkan kota pintar, kemudian melayani dan juga kota inovasi. Nah, hal ini yang melatar belakangi Dindik Kota Madiun untuk mengadakan kegiatan ngantor di sekolah. Dan ini berjalan sudah sejak kapan, Ibu? Di awal bulan Mei, jadi sudah hampir 1 bulan. Sangat baru sekali ya programnya ya. Nah, ketika akhirnya Dindik ngantor di sekolah, ini berarti sudah berapa sekolah yang sudah dikunjungin? Sampai saat ini sudah 44 sekolah, SD dan SMP. Ya. Sejak 1 Mei, awal Mei. Iya. Dan ini baru tanggal 27. Betul. Dari 27 hari sudah 44 sekolah. Betul. Kok bisa, Bu? Oh, bisa sekali. Bisa, sangat bisa. Gimana itu? Begini, dari awal kami memprogramkan untuk ngantor di sekolah itu tidak hanya eselon 2. Tetapi ini saya jadwalkan mulai dari eselon 2-nya, kemudian eselon 3, eselon 4, dan termasuk juga Bapak Ibu pengawas dan penilik. Jadi ini kami jadwal. Nah, sehingga mulai awal bulan Mei sampai sekarang sudah 44 sekolah SD dan SMP negeri khusus. SD dan SMP negeri se-Kota Madiun ya? Saya pikir memang setiap ngantor ini mungkin ada jeda waktunya mungkin berapa hari seperti itu, mungkin panjenengan juga sempat ngantor juga di situ di satu sekolah beberapa hari gitu. Betul, ini jadi gini, saya juga ngantor di beberapa sekolah. Dalam 1 hari itu full saya ngantor di sekolah. Jadi semua rapat itu juga saya agendakan di sekolah tersebut. Kemudian pejabat eselon 3-nya khususnya itu harus juga kegiatan semuanya ada di sekolah di mana saya ngantor tadi. Nah, ini akan berjalan sampai kapan, Bu, berarti? Ini minimal saya laksanakan awal pertama ini 1 bulan. 1 bulan. Jadi nanti sampai akhir bulan Mei, kemudian nanti akan saya adakan evaluasi. Setelah ada evaluasi, program selanjutnya nanti akan kami lanjutkan ke semua sekolah. Jadi kan ini belum semua sekolah, baru 44 itu SD dan SMP.
Padahal SD-nya saja ada 52 sekolah negeri, ada 14 sekolah negeri yang SMP. Nah, ini kan belum semuanya. Sehingga ini harus kami lanjutkan lagi. Oke. Ini hanya negeri ya, swasta belum ya? Belum, karena negeri nanti harus sampai habis. Oke. Setelah negeri habis, kami evaluasi, kemudian setelah evaluasi, kita rencana akan mengembangkan ke sekolah swasta. Karena dunia pendidikan itu tidak hanya negeri saja. Betul. Jadi semuanya itu adalah anak-anak kami. Dimana ini harus kami sentuh semua. Dan itu juga bukan tidak mungkin setelah SD dan SMP akan naik ke jenjang SMA juga nanti akan didatangi. Kalau SMA kewenangannya sudah berbeda, Kak. Jadi kewenangan SMA ada di provinsi, sehingga kami akan mengembangkan lagi ke TK. Oh, TK justru ya? Oke, di SD, SMP dan nanti akan berkembang di TK. Nah, kemudian bentuk interaksinya seperti apa, Bu Lisma? Ketika ngantor di sekolah, ini apakah memang literally hanya ngantor saja yang benar-benar mengerjakan beberapa, ya katakanlah dokumen-dokumen, ngetik-ngetik aja, atau sebenarnya interaksinya juga dilakukan juga bersama dengan guru dan murid di situ? Iya, tentunya kita tidak hanya formal. Jadi baik formal maupun yang sifatnya di luar formal. Jadi kami itu ada dialog secara langsung dengan guru, dengan siswa, di mana di sekolah tersebut terkadang ada orang tua, itu juga langsung bisa berdialog dengan orang tua. Kemudian selain itu kami juga ngecek semua sarana prasarana di sekolah. Mulai dari lingkungannya juga kami cek. Bagaimana kebersihan lingkungan, bagaimana kebersihan kamar mandi. Ini kami cek semuanya. Nah, kemudian berikutnya misalnya yang formal tadi cuma ngetik-ngetik atau disposisi itu ya memang kami lakukan di situ. Tetapi kan di sisi lain itu kami ada dialog secara langsung dengan pelaku pendidikan yang ada di sekolah. Jadi dengan guru, dengan pendiknya, dengan siswanya. Ini kami lakukan secara santai. Jadi ketika kita itu di sekolah, ini suasananya akan lebih cair. Nah, sehingga kita bisa menemukan hal-hal yang awalnya tidak bisa kita lihat secara langsung. Apalagi biasanya ngantornya di kantor dinas pendidikan. Betul. Ini akhirnya langsung terjun ke sekolah-sekolah untuk bisa melihat kondisi secara real langsung gitu ya. Jadi realnya gitu, baik siswanya seperti apa, kondisi infrastrukturnya bagaimana, kemudian curhatan-curhatan gurunya seperti apa, mungkin ada kekurangan guru atau ada hal yang perlu segera kami tindak lanjuti. Ini pada saat saya ngantor di sekolah, kami itu lebih leluasa untuk memperoleh feedback dari pelaku pendidikan. Dan pada akhirnya akan langsung ditangani oleh Dinas Pendidikan? Iya, jadi yang bisa langsung segera ditangani, karena setelah ngantor itu semua pejabat yang sudah saya jadwalkan tadi harus laporan dan paparan di hadapan saya. Oke. Jadi kondisi realnya seperti apa. Dan kemudian, sekarang masih berjalan kan? Masih berjalan. Kemudian beberapa hari ke depannya itu saya tugaskan lagi di sekolah yang sama. Nah, sehingga dari before-nya tadi seperti apa, misalnya lingkungannya, before seperti apa, kemudian begitu ngantor di sekolah, afternya beberapa hari ke depan seperti apa, ini harus laporan ke saya. Itu ketika saya ngantor di sekolah lain, tetapi para pejabat dan pengawas itu juga ngantor di sekolah lain lagi. Nah, saya kan juga harus tahu yang mereka ngantor itu. Jadi harus paparan di hadapan saya, melaporkan secara realnya seperti apa. Ketika nanti harus menunggu saya yang keliling sekota, kan tidak segera mendapatkan feedback. Oleh karena itu kami jadwalkan semua pejabat dan pengawas penilik. Nah, tetapi saya juga terjadwal. Saya juga ada jadwal keliling. Gitu. Tadi, jadi tidak hanya di satu sekolah saja bertahan di situ, tapi keliling juga di beberapa sekolah, sehingga pada akhirnya aspirasi masukan dari masing-masing sekolah ini juga bisa tersampaikan ke Dinas Pendidikan langsung, begitu ya. Kalau untuk sambutannya di masing-masing sekolah seperti apa, Bu? Mulai dari muridnya sama guru-gurunya, apakah mereka justru merasa tertekan gitu, wah ada Dinas Pendidikan yang ngantor di sekolah kita nih, atau gimana? Selama ini saya lihat itu mereka malah dengan senang hati.
sepertinya mereka juga rindu dengan adanya dialog-dialog secara langsung, sehingga mereka itu merasa seperti diperhatikan, merasa termotivasi, seperti itu, sehingga meningkatkan motivasi mereka. Berarti mereka senang-senang aja ya? Iya. Oke, jangan ada yang tertekan ya. Buat anak-anak juga nih SD, SMP ya, mungkin ketika ada dinas pendidikan terus tiba-tiba datang ke sekolah tuh jangan seperti seolah-olah diawasi. Ya memang pengawasan itu tetap, tapi tentunya pengawasan itu juga dilakukan demi kebaikan dan keberlangsungan sekolah tersebut, supaya juga ketika ada beberapa hal yang menjadi kendala selama proses belajar mengajar misalnya, ini juga bisa langsung ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan. Betul. Jadi kami tidak hanya manajemen sekolah saja, tidak hanya lingkungannya saja, tetapi bagaimana KBM itu dilaksanakan oleh guru. Nah, sebenarnya ini berarti tidak bisa dipungkiri ide ini lahir dari yang kemarin dilakukan sama Pak Wali ya, betul ya? Betul. Tapi ketika kita mengcompare sebelum-sebelumnya Ibu, apa sih efek yang dihasilkan dari ngantor di sekolah ini? Mungkin sebelum-sebelumnya mungkin cuma ngantor di dinas saja, kemudian sekarang langsung terjun di lapangan gitu. Untuk dinas pendidikannya sendiri. Sangat positif sekali. Jadi ketika kami itu selesai ngantor di sekolah, itu beberapa hari kemudian kan kami cek lagi, kami tugaskan lagi. Nah, itu ada yang monef juga. Nah, setelah itu ternyata hasil dari kita ngantor di sekolah itu, karena situasi kami itu humanis, sehingga ini hasilnya juga bisa diterima oleh Bapak Ibu guru maupun siswa. Kalau kepala sekolah pastilah, kepala sekolah kan sudah sering ketemu, tapi kalau Bapak Ibu guru dan siswa kan jarang ketemu dengan para pejabatnya dinas pendidikan. Nah, sehingga setelah kami itu bisa bareng-bareng dengan mereka secara humanis, ini dari lingkungan saja sudah terlihat bahwa kalau dulu lingkungannya itu sudah bersih, tetapi ketika kami ngantor di sekolah, lingkungan itu jadi lebih celing. Oh, iya. Karena ada pejabatnya gitu ya? Bukan itunya. Apa? Karena kami memang maunya semua sekolah itu mulai dari depan sampai belakang itu semuanya harus bersih. Karena apa? Ini adalah bagian dari pelayanan publik. Nah, pelayanan publiknya Kota Madiun kan mendapatkan nilai yang bagus. Betul. Sekolah sebagai tempat pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga khususnya ketika pelayanan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan. Nah, sehingga ketika nanti ada suatu sekolah itu yang merasa, oh seperti ini sudah baik, ini kami berikan edukasi. Yang lebih baik seperti ini. Contohnya di sekolah lain seperti ini. Ini kami berikan contoh-contoh ke mereka. Sehingga mereka, oh ternyata sekolah saya yang seperti ini masih jauh lebih masih jauh kurang dari sekolah yang lain, sehingga termotivasi untuk saya bisa untuk seperti mereka pula. Oke. Dan semoga juga motivasi untuk bisa menjadikan lingkungan sekolah bersih dan clean tadi yang Ibu Lisma bilang, ini tidak hanya di momentum dinas pendidikan ngantor di sekolah aja, tapi ketika nanti sudah tidak ngantor lagi di situ, tetap bertahan, mempertahankan kebersihan lingkungan, itu yang paling karena penting. Harapannya ini menjadi budaya. Iya, betul. Budaya untuk anak-anak itu bisa melaksanakan atau implementasi budaya bersih dan sehat. Betul. Karena diawali dari anak-anak dan ini nantinya akan bisa mendarah daging ke mereka, sehingga ke depan ketika anak itu sudah dewasa, anak itu juga akan merasa bahwa bersih dan sehat itu adalah sebuah kebutuhan. Betul. Bukan hanya ini keharusan, tetapi sebuah kebutuhan. Ya, itu dia ya. Dan pastinya kita penasaran juga seperti apa curhatan-curhatan dari anak-anak SD dan SMP ketika ketemu sama kepala dinas pendidikannya langsung. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kita kembali di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Ibu Lismawati ya. Masih semangat ya Bu ya? Semangat. Masih semangat pastinya. Masih terlihat energik, masih bisa kemana-mana ya sepertinya, karena
menjadi kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun ini juga ya gampang-gampang susah mungkin Bu ya. Senang ketemu anak-anak, tapi juga harus benar-benar fokus sama beberapa hal yang memang harus diperbaiki dari sistem pendidikan, mulai dari lingkungan sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. Nah, kembali ke topik bahwa akhirnya ngantor di sekolah ya, Dindik ngantor di sekolah. Apa sih bedanya dengan monitoring dan sidak biasa? Kan mungkin bisa juga tuh Dinas Pendidikan tidak perlu ngantor di sekolah tapi melakukan sidak dan monitoring di mungkin setiap hari kayak gitu. Bedanya di mana, Bu Lisma? Bedanya gini, tentu ada bedanya kan. Kalau sidak dan monitoring ini sifatnya formal dan ini juga selalu kami lakukan. Oh, masih dilakukan sampai sekarang. Tetapi ini ada bedanya dengan ngantor di sekolah. Ketika ngantor di sekolah, kita itu bisa menggali semua potensi yang ada. Misalnya potensi guru. Itu seperti apa yang mereka miliki karena kita bisa melihat langsung mereka mengajarnya bagaimana, inovasinya bagaimana, kreativitasnya bagaimana. Ini bisa kita lihat secara langsung. Nah, kemudian kita bisa menggali juga hal-hal positif yang lainnya, misalnya hal positif yang ada di lingkungan sekolahnya, bagaimana komunikasi dengan orang tua, bagaimana dengan pengurusnya, komite, dan lain sebagainya. Kita bisa menggali, kemudian nanti kita juga bisa tahu kalau kita itu monitoring atau sidak, kan kita paling-paling hanya duduk di ruang tamu. Di ruang tamu. Tapi kalau kita ngantor di sekolah, itu kita bisa mulai dari depan sampai kita nyisir semuanya sampai ke paling belakang. Yaitu ada dapur, kamar mandi. Nah ini yang biasanya luput ketika kita hanya bersifat formal. Ini yang biasanya luput. Terkadang sekolah itu menyembunyikan barang-barang yang mestinya itu sudah dibuang. Misalnya saja ada kardus tempat apa itu dimasukkan di lorong-lorong apa. Kemudian, dan akhirnya lingkungannya juga kurang bersih seperti itu ya Bu ya. Nah, kalau kita ngantor seharian di sekolah, kita bisa melihat sampai detail-detail seperti itu. Itu artinya kalau sidak dan monitoring biasa, biasanya memang hanya sekedar datang, kemudian melihat, menilai begitu. Kurang komprehensif. Kurang komprehensif. Nah, kalau untuk ini Bu, curhatan-curhatan dari anak-anak, ini penasaran ya. Ketika memang sudah ngantor di sekolah, pasti banyak temuan-temuan dong ya. Temuan-temuan mulai dari masukan-masukan dari para guru, kemudian para siswa muridnya. Ya walaupun mungkin anak-anak SD, SMP mungkin tidak terlalu kritis banget, tapi mungkin ada beberapa keluhan-keluhan mereka di sekolah tuh yang akhirnya juga Dinas Pendidikan harus hadir di situ. Misalnya apa Bu? Misalnya pada saat anak-anak itu ke kamar mandi, ternyata kamar mandinya itu didapati kurang bersih. Nah ini anak-anak curhat. Ini yang sudah terjadi ya? Iya, anak-anak curhat. Nah hal ini langsung kan kami tindak lanjuti, langsung kami panggil kepala sekolahnya beserta petugasnya. Petugas kebersihan? Dan saya juga memastikan ke kamar mandi tersebut. Setelah ternyata benar apa yang disampaikan anak tadi, ya langsung kami tindak lanjuti secepatnya. Hari itu juga, saat itu juga. Oke, luar biasa. Selain itu mungkin dari curhatan guru misalnya, ada nggak? Curhatan guru ada. Curhatan guru itu ada yang guru sudah pensiun, tetapi belum ada penggantinya. Nah ini curhatan-curhatan guru terkait dengan pemenuhan guru. Iya. Tenaga pendidik ya? Iya, betul. Oke. Sebenarnya pada akhirnya banyak juga keluhan, masukan dari para guru, para murid yang sepertinya memang dinas harus datang dan hadir di situ. Ketika memang sidak-sidak dan monitoring biasa saja yang dilakukan, otomatis tidak terlalu mendalam ya permasalahan yang akhirnya terbuka seperti itu. Iya, dari orang tua juga. Orang tua juga? Sempat dari orang tua, sempat ketemu dengan orang tua. Nah, orang tua itu menyampaikan, jadi misalnya untuk kan ini masa-masa untuk perpisahan sekolah, kemudian study tour dan lain sebagainya. Nah ini masukan dari orang tua itu bagaimana supaya anak yang tidak mampu tadi bisa tercover. Iya. Jadi kami bisa menindaklanjuti
Itu sebenarnya ya cukup dilema juga ya. Memang ada beberapa sisi dari dunia pendidikan khususnya untuk orang tua sama muridnya. Misalnya kayak kemarin kan sempat viral juga nih Bu, ada murid yang di Jawa Barat ya kalau nggak salah, Kang Dedi itu viral banget. Katanya perpisahan ditiadakan gitu. Tapi versinya murid bilang perpisahan itu penting juga loh untuk meninggalkan kesan kayak gitu-gitu. Nah, untuk bisa menampung aspirasi-aspirasi yang berbeda-beda ini seperti apa Bu dari Dinas Pendidikannya sendiri? Ya, Dinas Pendidikan harus hadir seperti itu. Iya. Untuk menjadi penengah mungkin. Iya, supaya anak-anak ini juga terwadahi bagaimana anak-anak memiliki memori. Iya. Kalau masih anak-anak usia SD, usia SMP, ini pasti akan diingat selamanya. Karena memang daya ingat anak-anak ini kan luar biasa. Iya. Nah, ketika momen-momen seperti itu tidak dilakukan, ini eman juga. Sehingga kami juga harus hadir di situ untuk memberikan edukasi dan menengahi. Kita harus bisa berada di tengah supaya anak-anak ini juga terwadahi bisa mengadakan kegiatan purnawiyata atau kelulusan tadi, tetapi di sisi lain juga tidak memberatkan orang tua. Betul. Nah, kami juga punya strategi di situ. Sekolah-sekolah sudah kami himbau supaya boleh melaksanakan kegiatan kelulusan dalam bentuk apapun silahkan. Sesuai dengan kreativitas masing-masing, tetapi satu, tidak boleh memberatkan orang tua. Yang kedua, ini harus berbentuk sumbangan, bukan iuran. Jadi kalau sumbangan, orang mampu mau nyumbang pendidikan, masuk nggak boleh untuk anaknya? Harus boleh. Betul. Karena pilar pendidikan itu ada 3, pemerintah, kemudian masyarakat, dan juga orang tua. Nah, pendidikan akan bisa seiring sejalan sukses ketika 3 pilar tadi bisa bersinergi. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan tadi supaya saya bisa di tengah dan bisa terlaksana kegiatan tersebut, ya ini orang tua yang mampu itu silakan untuk memberikan sumbangan. Mungkin si A pengen nyumbang hotel, silakan. Si B pengen nyumbang membelikan snack, memberikan minum, silakan. Alhamdulillah dong malahan ya. Kalau yang terjadi di Kota Madiun sendiri berarti tidak semuanya dipukul rata begitu ya. Dalam arti di beberapa daerah kan memang gara-gara mungkin faktor efisiensi anggaran dari pemerintah pusat misalnya. Ini kan memang ada beberapa sektor-sektor kantong-kantong yang memang harus diirit gitu ya pembiayaannya. Misalnya yang kemarin perpisahan akhirnya dihapus. Kalau di Kota Madiun sendiri masih fleksibel berarti sampai sekarang? Masih fleksibel. Jadi kami memang bagaimana peran serta dari orang tua itu untuk kesuksesan anak didik dan kesuksesan pendidikan. Oke. Termasuk kemarin juga bahkan mungkin hampir setiap tahun ya, ini selalu menjadi perbincangan hangat di setiap sekolah-sekolah Bu, khususnya mungkin kemarin di SMA sih, tapi mungkin di SMP dan di SD mungkin ada beberapa event, misalnya ulang tahun sekolah. Wah, ini perlu nggak sih bikin HUT yang notabene itu akan butuh biaya dan lain-lain. Akhirnya ada beberapa sekolah yang udah nggak usah pakai HUT gitu. Tapi ada beberapa orang yang menganggap bahwa HUT juga penting juga untuk bisa meningkatkan kreativitasnya anak-anak seperti itu. Itu artinya untuk di Kota Madiun masih fleksibel? Boleh. Ya masih boleh. Jadi HUT silakan dilaksanakan. Dengan support dari orang tua, boleh. Yang penting ini tidak ada paksaan, tidak mengikat. Siapa orang tua yang mampu yang akan nyumbang, silakan. Kita kerja untuk apa kalau bukan untuk anak-anak? Betul. Kesuksesan anak ini adalah aset masa depan orang tua. Ya. Nah, kalau untuk menjaring aspirasi dan masukan dari para siswa di SD, SMP dan juga para guru-guru ini sebenarnya kalau di hari-hari ini Bu yang ngantor di sekolah ini ada sesi-sesi tersendiri nggak sih? Ini mungkin kita ngomong secara teknisnya ya. Misalnya Dindik ngantor di sekolah pagi gitu. Terus apakah ada jam-jam khusus untuk bisa menampung aspirasinya para siswa atau para guru kemudian atau ya siapapun yang boleh langsung datang ke ruangan untuk curhat atau seperti apa? Ini yang sudah kami lakukan. Ini misalnya pagi. Jadi pagi itu kami masuk ke ruang guru dulu. Jadi masuk ke ruang guru, kami menyapa Bapak Ibu guru,
baru kita bisa berdialog. Kita ada waktu sekitar 15 menitan di awal, jadi untuk briefing guru tadi, sekaligus untuk dialog dengan guru, itu di pagi hari biasanya. Iya. Terus setelah itu nanti pas istirahat, kami keluar dengan anak-anak. Oke. Seperti akhirnya itu, bisa melihat kegiatan anak-anak ketika istirahat. Iya, gitu. Ada yang ngerokok di kamar mandi, ketahuan langsung gitu Bu ya? Iya, tapi selama ini nggak ada. Oh iya, SMP ya? Semua diwiata, jadi semua tidak boleh ada puntung rokok satupun. Iya, bebas rokok ya? Iya. Bebas asap rokok. Nah, terus untuk sekolahnya nih Bu, saya pengen tahu efeknya akhirnya ketika Dinas Pendidikan hadir di sekolah, apa yang mereka rasakan dari apa ya? Dari mungkin semacam apa sih testimoninya guru setelah didatangi langsung sama Dinas Pendidikan tuh apa sih efeknya di sekolah nih? Apakah lebih bersihkah, lebih baikkah sistem pembelajarannya atau seperti apa? Ya, dari sisi lingkungan sekolah, ini lingkungannya menjadi lebih bersih. Karena mereka akan membiasakan secara terus-menerus. Jadi tidak hanya pada saat hari pertama, karena kami sudah datang ke sekolah tersebut itu tidak sekali. Jadi ini sudah kami agendakan 3 kali di satu sekolah tersebut. Jadi kami sudah tahu before-nya seperti apa, after-nya seperti apa setiap kami datang ke sekolah tersebut. Temuan paling parah yang pernah ditemui sama Dinas Pendidikan? Iya, paling parahnya itu di belakang biasanya. Jadi di belakang itu ada umbru-umbruan. Apa ya, sampah mungkin ya? Iya, barang-barang yang tidak terpakai, yang harusnya ini penghapusan. Jadi misalnya belanja modal. Ini kalau sudah tidak dipakai, biasanya yang terbanyak ini masalah buku. Jadi buku lama, kurikulumnya kan sudah berganti. Nah, ini harusnya ada penghapusan barang milik daerah. Nah, ini juga kami sampaikan ke sekolah. Akhirnya mereka tahu. Nah, seperti itu. Jadi umbruan-umbruan yang barang mestinya sudah tidak terpakai, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini harusnya sesuai aturan penghapusan barang milik daerah. Itu yang paling parah mungkin ya? Paling parah. Berarti paling parah seperti itu. Memang ada beberapa buku-buku yang mungkin dari kurikulum lawas ya. Jangan-jangan kurikulum 90-an masih disimpan aja gitu ya. Nah, itu mungkin pada akhirnya diapain Bu? Dikembalikan ke aset daerah atau seperti apa? Kita kalau memang itu sudah lama dan sudah sesuai aturannya, ini penghapusan barang milik daerah. Penghapusan. Jadi bagian asetnya nanti mengajukan surat ke Dinas Pendidikan. Oke. Semakin menarik pastinya obrolan kita bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Ibu Lismawati, tapi tentunya kita break dulu. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya, tetap di Obrol-Obrol. Kita kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Ibu Lismawati. Dr. Hajah Lismawati, SPD MPD. Siap, betul. Ini fun fact-nya adalah Bu Lismawati ini selain menjadi Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ternyata masih ngajar. Ya. Jadi dosen di mana Bu? Di Unipma. Di Unipma, untuk fakultas apa? Ilmu sosial. Ilmu sosial, luar biasa. Masih ngajar juga bahkan ya? Iya, pasca sarjana. Pasca sarjana. Jadi di tengah kesibukan jadi kepala dinas, bisa ngajar juga. Belum lagi waktu buat keluarga, belum lagi ngajar, belum lagi dinas, belum lagi kalau ada rapat-rapat, sibuk banget nih. Oke, Bu, kembali ke topik bahwa Dinas Pendidikan tentunya punya tanggung jawab lebih untuk bisa menyelesaikan berbagai masalah, khususnya di dunia pendidikan, khususnya di Kota Madiun ya, Dinas Pendidikan di Kota Madiun. Nah, tadi memang ada beberapa temuan yang buat Bu Lisma ini cukup parah gitu ya, salah satunya umbru-umbruan, buku, hanya buku kah? Atau ada beberapa kayak misalnya beberapa yang lain, jadi seperti bangku, kursi bangku yang sudah rusak. Nah, ini juga termasuk masalah yang kami temukan. Nah, itu untuk penyelesaiannya seperti apa Bu? Apakah pada akhirnya
dimusnahkan atau dijual atau diapain sebenarnya? Ya ini harus diidentifikasi karena ini barang milik negara. Iya, jadi harus diidentifikasi, kemudian nanti didata, setelah itu nanti kita ajukan untuk penghapusan kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan. Penghapusan yang dimaksud itu akan diapakan? Ya, penghapusannya nanti bisa melalui bagian aset, aset daerah. Jadi kami ajukan nanti. Ya, karena mungkin saya melihatnya juga cukup eman ya ketika melihat buku katakanlah ya. Iya. Sebenarnya buku ini masih mengandung banyak sekali ilmu begitu. Tapi memang kurikulumnya lama, katakanlah kurikulum yang 90-an gitu, masih tertinggal di situ. Nah, akhirnya kan sudah tidak relevan untuk pendidikan kita di masa sekarang gitu. Tapi mau diapain juga gitu, mau dibakar juga jangan juga, eman-eman, tapi juga nggak dipakai, terus gimana dong itu? Nah ini karena masuk barang milik negara, kan kita tidak bisa dengan begitu saja membakar sendiri, itu artinya dikembalikan sendiri ke negara? Iya, jadi ada prosedurnya. Oke. Nah, kembali ke temuan tadi, Bu. Saya tertarik membahas infrastruktur. Iya. Ya, infrastruktur di sekolah kan pastinya, apalagi sekolah kalau misalnya udah cukup tua ya bangunannya ya, ini kan rentan sekali butuh perbaikan. Betul. Gitu. Kalau untuk perbaikan kecil mungkin bisa langsung dieksekusi, katakanlah pakunya copot nih, ya udah pasang paku baru gitu misalnya. Iya. Tapi ketika misalnya gentengnya udah parah, mau ambrol misalnya, atau ada beberapa infrastruktur yang memang perlu perbaikan secara sedang ataupun besar, ini seperti apa yang ditemui di lapangan kemarin? Yang kami temui memang ada beberapa yang rusak ringan. Jadi misalnya hanya genteng 1-2 itu melorot, hampir jatuh. Nah itu kan harus segera lakukan perbaikan. Detik itu juga langsung dilurusin? Oh iya, detik itu juga. Harus saya tunggui di situ. Kemudian misalnya ada plafon, satu saja plafon yang rusak. Ya harus saat itu juga segera diperbaiki. Karena kalau tidak, nanti kami tinggalkan itu masih utuh. Ya, sehingga ini harus diperbaiki. Mungkin kayak ini perbaiki nih. Ya Bu nanti, tapi nantinya sampai setahun ke depan kayaknya nggak diperbaiki. Iya, makanya ini kami tunggui karena ini perbaikan ringan dan bisa dilakukan sendiri. Kalau hanya satu plafon yang jebol, kemudian ini kalau kita lihat rangkanya juga masih baik, berarti kan bisa diperbaiki. Ya hal-hal seperti ini yang biasanya luput dari saat sidak. Nah, yang paling parah yang pernah ditemuin Bu, kerusakan? Ada yang dimakan rayap. Jadi ini ketika kita melihat atapnya itu sebenarnya masih bagus. Kemudian kita lihat dari plafonnya juga masih utuh. Ternyata ada hujan, kemudian ada angin, baru terlihat kalau ini dalamnya sudah keropos. Tapi secara general, secara umum kalau melihat infrastruktur sekolah SD, SMP di Kota Madiun cukup baikkah Bu? Secara umum. Ya, secara umum lah. Secara umum itu masih baik. Hanya ada beberapa titik yang memang perlu perbaikan. Nah, sehingga hal seperti ini langsung bisa kami identifikasi, kami petakan, dan ini langsung nanti direncanakan. Misalnya harus di PAK tahun ini, ya harus kami lakukan PAK tahun ini. Tapi ketika nanti masih bisa di hasil identifikasi tadi kok bisa tahun depan, ya kita ajukan ke tahun depan. Kalau APBD-nya misalnya tidak memungkinkan, ya kita ajukan ke pusat melalui dana alokasi khusus. Nah ini sekalian aja nih ngomongin terkait perbaikan-perbaikan yang tadi dimaksud sama Bu Lismawati ya. Secara teknis Bu, ketika memang ada kerusakan-kerusakan yang memang harus ditanggulangi, yang memang harus diperbaiki oleh, dan butuh bantuan dari dinas pendidikan misalnya, ini seperti apa untuk pendanaannya? Dari ngambil dari APBD kah, dana alokasi khusus kah, atau seperti apa? Dan itu akan memakan waktu seberapa lama, birokrasi yang seribet apa? Kan ini menyangkut infrastruktur ya Bu ya. Ketika ini dibiarkan terlalu lama kan otomatis akan mengganggu kegiatan belajar mengajar misalnya. Ya, ketika perbaikannya itu hanya perbaikan ringan, itu tadi bisa langsung dieksekusi karena anggaran itu sudah diberikan ke sekolah.
Jadi sekolah itu ada anggaran dari APBD dan juga anggaran dari BOS pusat. Nah, ini untuk perbaikan ringan itu sudah teralokasikan di APBD ataupun di BOS dari pusat. Ketika perbaikannya besar? Ketika perbaikannya itu besar, ya harus masuk di Dinas Pendidikan menjadi program kebijakan yang harus segera menjadi prioritas dari Dinas Pendidikan. Dan untuk itulah Dinas Pendidikan akhirnya hadir di sekolah. Hadir di sekolah. Supaya juga pada akhirnya beberapa perbaikan-perbaikan skala besar ini bisa langsung tercover begitu ya. Nah, kita menarik juga membahas kegiatan belajar mengajar. Nah, tadi sudah dibahas infrastruktur. Ya, memang ada beberapa temuan-temuan yang memang harus dilakukan tindak lanjut terkait infrastruktur mulai dari perbaikan kecil sampai besar. Kalau untuk kegiatan belajar mengajarnya sendiri, Bu, apa yang ditemui di lapangan? Dalam arti memang apakah standar gurunya ini juga dalam mengajar sudah benar, sudah baik, kemudian sistem pendidikannya di masing-masing sekolah ini juga sudah sesuai arahan dari pemerintah dan lain-lain, termasuk pemenuhan tenaga pendidik. Tadi sempat disinggung juga. Iya. Baik, kami menemukan pembelajaran di sekolah ini rata-rata sudah luar biasa. Jadi kualitas pembelajaran di sekolah-sekolah, baik SD maupun SMP, ini sudah mayoritas itu baik semuanya. Karena di Kota Madiun ini oleh pemerintah Kota Madiun sudah difasilitasi berbagai macam hal. Karena saat ini adalah kebutuhan, menjadi suatu kebutuhan itu adalah era digital. Nah, pemerintah kota ini sudah memfasilitasi sekolah dengan berbagai macam sarana prasarana untuk bagaimana supaya pembelajaran ini bisa berbasis digital. Di antaranya anak-anak ini sudah difasilitasi satu siswa, satu laptop ataupun satu Chromebook. Itu untuk SD itu mulai kelas 4 sampai kelas 6. Untuk SMP mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9. Baik siswa maupun guru semuanya sudah mendapatkan fasilitas tersebut. Kemudian Chromebook itu bisa dimanfaatkan secara maksimal ketika ada WiFi. Nah, pemerintah Kota Madiun juga hadir di sini. Memberikan fasilitas WiFi gratis untuk semua sekolah, baik SD maupun SMP. Nah, sehingga ketika kami berkantor di sekolah, kami lihat pembelajarannya itu sudah berbasis digital semuanya. Nah, kualitas keterampilannya guru ini juga sudah sangat-sangat meningkat yang signifikan. Karena kami lihat dari guru-guru tersebut sudah mendapatkan sertifikat Google for Education. Nah, jadi dari mitra kami Google for Education tersebut itu ada uji kompetensinya. Nah, sehingga itu untuk mengukur keterampilan digitalnya guru tadi. Nah, termasuk juga sekolah. Secara keseluruhan. Saya tuh udah lama nggak sekolah ya, udah terakhir sekolah ya SMA 2011 dan itu saya nggak ngikutin banget dunia pendidikan sekarang seperti apa. Itu artinya anak-anak zaman sekarang tuh udah pakai laptop semua, Bu ya? Untuk pembelajaran. Khusus di Kota Madiun, sekolah negeri, jadi dari SD kelas 4, 5, 6, SMP kelas 7, 8, 9 negeri, semuanya sudah menggunakan fasilitas laptop dan Chromebook tersebut. Itu untuk semua mata pelajaran? Semua mata pelajaran. Bahkan ini materinya sangat berlimpah ruah dari Chromebook tersebut. Jadi setiap hari mereka sudah tidak memerlukan buku kah dengan alat tulis? Ya tetap harus, tetap harus karena bagaimanapun juga anak ini harus terbiasa juga dengan menulis. Ya. Karena ketika dia menulis ini pasti akan terekam di sini. Betul. Nah, jadi harus dua-duanya jalan. Ya, jadi tulis dan digital juga penting ya. Dan digitalisasi semuanya sudah cukup melek digital ya, Bu ya? Sudah cukup melek digital. Siswanya, gurunya dan bahkan ini Kota Madiun di akhir 2024 kemarin itu mendapatkan anugerah atau penghargaan dari Kementerian Pendidikan. Jadi sebagai daerah pelopor transformasi pembelajaran digital. Nah, itu dengan kategori unggul. Keren. Jadi se-Indonesia itu hanya ada 2. Yang pertama Kota Madiun, yang kedua itu dari Bukit Tinggi. Keren banget sih. Keren. Tolak ukurnya di situ. Keren.
Pak Maidi dan Dinas Pendidikan pastinya ya, karena semuanya juga harus sinergi ya Bu ya, antara pemerintah Kota Madiun, Dinas Pendidikan, dan tidak hanya pejabatnya saja. Jangan pikir pendidikan itu cuman tanggung jawab pemerintah daerah, kemudian dinas terkait. Tidak. Kalau memang pengen pendidikan ini maju juga harus ada kerjasama dari muridnya, gurunya, orang tuanya juga. Jadi semuanya memang harus bersinergi. Tiga pilar pendidikan itu tadi. Pertanyaan terakhir sebelum kita break Bu, untuk tenaga pengajarnya selama ini apakah sudah cukup memenuhi kuota atau ada beberapa sekolah yang sebenarnya ini butuh guru lagi nih? Gitu. Ya, baik. Setiap saat ini kan selalu ada yang pensiun. Betul. Nah, ketika ada yang pensiun, ini tentu butuh tambahan tenaga pendidik. Nah, pada saat ini sampai sekarang ini terpenuhinya dari tenaga P3K, sedangkan P3K-nya berasal juga dari sekolah yang ada dulu. Nah, sehingga ada beberapa sekolah yang masih ada kekurangan guru. Dan apa langkah dari Dinas Pendidikan Kota Madiun untuk bisa menjawab permasalahan tersebut? Oke, nah kami petakan. Saat ini kami memetakan ada PNS kami yang ada di sekolah swasta, utamanya di TK. Nah, karena guru TK PNS ini terekam di data pendidikan kementerian ini adalah sebagai guru kelas. Nah, sehingga langkah berikutnya nanti seizin Pak Wali Kota ini bisa mengambil dari PNS kami yang ada di sekolah-sekolah TK. Oke. Dan secara kuota berarti apakah ini cukup urgent juga untuk bisa dipenuhi kuota tenaga pendidiknya di Kota Madiun? Atau mungkin masih bisa diakomodir di yang lain dulu gitu? Untuk saat ini masih bisa diakomodir karena untuk jam mengajar guru ini minimal kan 24 jam. Maksimal 40 jam. Nah, rekan-rekan guru ini masih berada di level 24, 25, 26. Masih di situ. Jadi belum sampai ke maksimal 40. Nah, sehingga saat ini langkah yang paling dekat bisa kita ambil adalah pemenuhannya dengan memaksimalkan tenaga yang ada, kemudian ditambah jam mengajarnya. Kita akan break dulu sejenak pemirsa Jawa TV, karena kita akan balik lagi untuk segmen terakhir. Tetap bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Ibu Lismawati di sini. Tetap di Obrol-Obrol. Kita kembali di Obrol-Obrol dan masih bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Ibu Lismawati ya. Masih tetap semangat dan sekali lagi, ini hari ini sibuk apa Bu? Wah, ini sejak pagi. Sejak pagi ya? Agendanya sampai 12. Wow, makasih loh ya udah mampir ke sini. Karena sebagai Kepala Dinas ini saya yakin pastinya agendanya banyak sekali setiap hari, apalagi kalau di Dinas Pendidikan tuh semenyenangkan apa sih Bu? Kan ketemu anak-anak gitu ya. Iya. Pengen tahu juga nih, semenyenangkan apa? Menyenangkannya luar biasa. Jadi ketika kita itu sebenarnya banyak masalah, kita itu capek itu, ketika melihat anak-anak didik yang menyenangkan, yang sehat, yang cerdas, itu kita jadi lupa lainnya. Itu kan anak-anak yang menyenangkan, yang cerdas. Iya. Yang nakal gimana Bu? Nah, kalau ini memang butuh perhatian khusus. Butuh perhatian khusus. Karena namanya anak kan memiliki karakter masing-masing. Iya. Tapi kalau di sekolah-sekolah semenjak mungkin kemarin program ngantor di sekolah, cukup sering ketemu anak-anak nakal nggak Bu? Jujur nih. Jujur, kalau anak yang secara langsung ditemuin nakal dalam tanda kutip nakal-nakal beneran ini belum. Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak. Jadi nakal yang kami temui itu nakalnya anak-anak. Masih wajar. Jadi misalnya ngusili temannya, memanggil temannya dengan nama orang tua. Padahal itu masih musim ya Bu ya? Ini terkadang kami temui. Itu masih musim. Kirain di zaman saya aja Bu.
Karena waktu itu juga. Tapi nggak banyak juga, iya karena sih, sebenarnya iya, ini iya. sudah ada edukasi kepada Iya, mereka. iya. Jadi ya terkadang menemukan seperti itu, hanya terkadang saja. Dari sekian banyak itu hanya menemukan paling 1 atau 2, itu kan wajar aja, itu masih. Enggak, saya kaget aja sih. Saya Sisi pikir, kewajaran ya aja. tren manggil, ya itu sebenarnya bagian dari bercandaan ya Bu ya. Iya. Manggil teman kita pakai nama orang tua tuh cuma di zaman saya aja gitu, kayak kok Joko gitu, padahal nama bapaknya gitu. Ternyata masih musim juga di zaman Ya, sekarang. ini saya temui itu cuman sedikit aja kok. Sedikit. Cuman setelah saya tanya, ternyata itu tidak bermaksud membuli. Iya. Tidak sama sekali. Cuman ya, oh anaknya Pak ini gitu dong. Iya, dia seneng aja gitu loh, guyon gitu. Tapi tidak ada maksud membuli temannya. Iya, Dan ternyata temannya itu juga merasa enjoy saja. Lah itu loh. Dibalas memanggil juga tuh ya. Iya. Aduh, masih musim aja. Oke Bu, back to the topic ya. Tentunya di sekolah negeri itu kan memang masuk ranahnya dinas pendidikan ya. Iya. Beda halnya dengan madrasah, pondok Iya. pesantren. Ini kan masuknya ke Kementerian Agama ya kalau Iya, tidak salah ya. betul. Nah ini akhir-akhir ini diakui atau tidak, tren pondok pesantren dan madrasah sepertinya semakin diminati oleh masyarakat. Para orang tua akhirnya menyekolahkan anak-anak mereka ke pondok pesantren, madrasah dengan alasan mungkin kalau di madrasah pendidikan agamanya lebih kuat begitu, di pondok pesantren lebih kuat dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya Bu sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, bagaimana pada akhirnya strategi supaya sekolah negeri ini juga bisa berjalan beriringan? Saya tidak bilang bersaing ya, bisa berjalan beriringan bersama dengan madrasah ataupun pondok pesantren sehingga pada akhirnya minat anak-anak untuk bisa masuk ke sekolah negeri ini tetap banyak juga. Silakan. Baik, ini memang menarik juga. Iya. Ini memang real terjadi. Iya, betul. Ini memang para orang tua di era-era seperti ini, ini memang ingin membentengi anaknya dengan bekal agama. Iya. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya sekolah negeri yang berada di naungan dinas pendidikan ini bisa berjalan seiring dengan madrasah. Iya. Nah, kami memiliki strategi-strategi yang sudah kami lakukan juga. Jadi ini yang pertama, kami bagaimana supaya di sekolah yang berada di naungan dinas pendidikan tadi tidak hanya masalah ilmu pengetahuan saja, tetapi bagaimana untuk bisa meningkatkan karakter, meningkatkan sisi keimanan, religi. Betul. Ini menjadi fokus utama kami. Jadi kami tidak hanya masalah keilmuannya saja, ilmu umumnya saja, akademis saja. Iya, tetapi kami mengembangkan bagaimana ekstrakurikulernya, pembiasaannya. Ini juga kami supaya seiring dengan masalah agama tadi. Nah, jadi kami melakukan berbagai kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan itu yang mendukung juga masalah agama. Nah, untuk pendalaman agama, untuk pembiasaan agama, itu ada contoh-contoh, Mas. Nah, ini contohnya misalnya setiap hari Jumat ini Dinas Pendidikan mengadakan kegiatan yang namanya Jumat Religi. Awalnya ini imam berada di Dinas Pendidikan. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini kami jadwalkan. Jadi yang menjadi imam itu kami jadwal mulai dari sekolah misalnya SMP 1, kemudian bergilir ke SMP 2, geser-geser sampai ke SD pun juga terjadwal menjadi imam pada saat Jumat Religi. Nah, ini menariknya lagi, diikuti tidak hanya SMP saja, tetapi baik SD maupun SMP, siswa maupun guru, negeri maupun swasta, ini semua mengikuti kegiatan Jumat Religi. Yang selalu dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 7 pagi. Nah, kami selalu memantau kegiatan tersebut. Itu maksudnya di masing-masing sekolah serentak? Serentak. Jadi sekota, ini masing-masing sekolah mengadakan kegiatan tersebut dan secara bersamaan masif sekota. Itu mulai jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Berarti tidak hanya di momen mau sholat Jumat saja ya? Oh tidak, jadi setiap Jumat ke-1, ke-2, ke-3 ini selalu ada kegiatan Jumat Religi. Nah ini yang kami tugaskan mengawal adalah bidang kurikulum dan Bapak Ibu pengawas sekolah. Sehingga bidang kurikulum
dan pengawas sekolah ini selalu mengikuti kegiatan tersebut dan bisa memantau kegiatan tersebut, apakah anak ini mengikuti dengan baik atau tidak, sekolahnya ada yang tidak mengikuti atau tidak. Nah, ini akan terpantau oleh Bapak Ibu pengawas dan bidang kurikulum. Untuk kegiatannya sendiri di Jumat Religi ini apa saja? Apakah mungkin baca Quran atau hanya tausiah saja atau mungkin ngaji atau apa? Ya. Ini ada doa bersama, kemudian ada juga dai cilik kami memiliki 104 dai cilik. Jadi dai cilik ini juga ditampilkan saat Jumat Religi. Dan mereka ceramah di situ? Mereka ceramah di situ dan didengarkan oleh siswa maupun guru sekota Madiun. Nah, kemudian baca Yasin, surat Yasin. Nah, ini juga ngajinya ada, dakwahnya ada, tausiahnya juga ada, dan ini diikuti oleh semua. Kemudian yang beragama lain ini juga wajib kegiatan sesuai dengan agamanya masing-masing. Di hari yang sama, di hari yang sama, ya? Di jam yang sama pula. Jam 7 sampai jam? Jam 7 sampai jam 8. Oh, 1 jam saja? Iya, 1 jam saja. Kemudian setelah itu KBM? Kemudian siap-siap sholat Jumat dan seterusnya? Iya, gitu ya? Kalau di hari lain nanti ada sholat duha berjamaah, ada sholat duhur berjamaah, kemudian ada ngaji bareng, dan nanti setiap hari itu harus setor sekian ayat. Jadi semacam dikasih PR juga untuk mereka ya, tugas gitu untuk, oh kamu harus ngafalin surat ini, ayat ini, gitu-gitu. Betul. Nah, kemudian selain itu, ini juga ada kegiatan setiap bulan Ramadan. Itu ada kegiatan yang namanya harus tahfidz khataman. Khataman Al-Quran itu sebanyak 3.000 kali yang di bulan Ramadan ini. Kalau awalnya itu 1.000 kali, kemudian meningkat 1.500 kali, meningkat 2.000 kali, tahun ini 3.000 kali khatam Quran. Dan ternyata sudah terrealisasi dan lebih dari 3.000 kali. Tercapainya itu 3.130-an kali. Nah, ini bagaimana supaya kita itu bisa seiring. Jadi kita kecerdasannya intelektual kemudian di sisi religinya kita juga harus bisa seiring supaya anak nanti bisa tumbuh dengan cerdas namun berakhlak yang baik. Nah, itu mungkin beberapa langkah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun khususnya untuk bisa meningkatkan daya saing ya, dan juga bisa berjalan beriringan dengan pondok pesantren ataupun madrasah seperti itu. Kemudian Bu, untuk meningkatkan kualitas SDM, nah ini juga penting ya. Pada akhirnya guru termasuk para siswa ini kan juga tidak hanya khususnya untuk guru sebenarnya mereka ini mengajar tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga kualitas pengajarannya ini kan juga harus ditingkatkan gitu. Apa yang sudah dilakukan Dinas Pendidikan selama ini untuk bisa meningkatkan kualitas SDM para tenaga pendidik? Iya, baik. Untuk meningkatkan kualitas SDM ini wajib hukumnya, karena dunia pendidikan ini harus berada di garda terdepan, karena selalu dinamis ya. Pendidikan itu nggak akan bisa kita stagnan saja. Apalagi menuju Indonesia emas 2045. Betul. Nah, oleh karena itu kita juga harus menyiapkan guru. Betul. Guru-guru itu selalu kami berikan porsi untuk pelatihan. Oh, ada pelatihan. Jadi ada pelatihan, termasuk untuk keterampilan digital tadi, kami juga ada pelatihan keterampilan digital tersebut. Sampai ada uji kompetensinya. Wow. Jadi bukan hanya yang digital itu ada uji kompetensinya. Bukan hanya yang digital, tetapi bagaimana ibu guru bisa mendampingi anak yang berkebutuhan khusus. Ini juga ada pelatihan-pelatihan untuk mereka dan sampai pada ke uji kompetensi juga. Uji kompetensi akhirnya mereka mendapatkan sertifikat karena sudah lulus, ini bisa menjadi guru pendamping khusus. Karena anak berkebutuhan khusus itu juga perlu kita untuk menyentuh. Effortnya memberikan lebih perhatian. lah ya, perhatiannya harus lebih begitu. Kemudian untuk guru-guru yang lain, ini juga sudah kami lakukan uji kompetensi guru. Jadi setelah ada pelatihan, itu ada uji kompetensi untuk mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi mereka. Itu artinya hampir semua guru di Kota Madiun sudah memenuhi klasifikasi dan kompetensi yang memang sudah diwajibkan seperti itu ya Bu ya? Iya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir untuk para orang tua ingin menyekolahkan ke sekolah
umum ya, sekolah negeri, supaya juga bisa mendapatkan pendidikan yang baik, karena para guru juga sudah memenuhi klasifikasi dan juga kompetensinya sebagai seorang tenaga pengajar, tenaga pendidik. Jadi tentunya semuanya kualitasnya aman lah ya. Ya. Pertanyaan terakhir, Bu Lismawati, apa sih PR yang memang harus masih menjadi prioritas mungkin ya dari dunia pendidikan di Kota Madiun khususnya? Apa PR untuk Dinas Pendidikan Kota Madiun dan apa PR untuk sekolah-sekolah, termasuk para gurunya, termasuk para muridnya, termasuk juga PR para orang tua siswa, orang tua murid? Monggo. Dinas Pendidikan tentunya berkewajiban untuk menyiapkan. Jadi menyiapkan hal-hal yang bagaimana kita nanti untuk menindaklanjuti ke sekolah. Nah, ini Dinas Pendidikan harus turun. Nah, kemudian untuk sekolah, nah ini sekolah ini bagaimana supaya kualitas semua sekolah yang ada di Kota Madiun itu sama. Nah, sehingga nantinya para orang tua nanti tidak akan memiliki stigma tersendiri. Ya, jadi benar. tidak akan memfavoritkan hanya salah satu atau salah dua sekolah saja. Betul. Nah, jadi ini PR kami yang menjadi PR luar biasa, karena menjadikan sekolah ini semuanya menjadi yang berkualitas dan semuanya diminati oleh para orang tua, sehingga kami tidak akan pusing ketika pada saat SPMB terjadi. Nah, ini PR khusus ini, jadi kualitas, karena kami sudah memberikan sarana prasarana yang sama. Satu diberikan bantuan laptop, satunya juga diberi laptop. Sekolah yang satu diberikan ini smartboard, yang lainnya juga diberikan. Nah, kualitasnya guru pun SDM ini juga sama. Yang sekolah satu diberikan pelatihan, satunya juga diberi. Uji kompetensi juga sama, bahkan nilai dari uji kompetensi sekolah yang berada di pinggiran itu juga tidak kalah dengan yang berada di tengah. Nah, tinggal bagaimana kita nanti untuk mengedukasi orang tua agar orang tua itu tidak memiliki image yang ini sekolah favorit. Ini yang tidak favorit. Ini yang kurang. Perlu edukasi ke orang tua. Karena setelah kami mengadakan lomba-lomba, jadi selain untuk menjamin kualitas tadi, selain pelatihan, uji kompetensi, kami juga mengadakan berbagai lomba. Lomba untuk siswa, lomba untuk gurunya. Nah, hal ini untuk menjamin bagaimana kualitas itu bisa terjamin. Kemudian harapan kami juga kualitas ini bisa merata. Karena namanya kota. Nah. Dan tentunya kita harapkan semoga kualitas pendidikan di Kota Madiun juga, saya sepakat dengan apa yang dibilang sama Bu Lisma ya, bahwa merata. Tidak ada yang, ini sekolah favorit, ini bahkan mungkin anggapannya sekolah tidak baik atau jelek, kurang atau apapun itu, tidak. Jadi ini merupakan PR dari kita semua sepertinya ya, tidak hanya Dinas Pendidikan saja, tapi ini merupakan PR kita semua untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan mulai dari infrastruktur, kegiatan belajar mengajar, kemudian SDM dan lain-lain, tenaga pendidik, supaya akhirnya kualitas di semua SD, SMP di Kota Madiun ini bisa merata dan semuanya bisa menjadi favorit. Seperti itu ya. Betul. Ibu Dr. Hajah Lismawati, SPD, MPD. Terima kasih banyak sudah hadir di Jawa Pos TV. Seru sekali ngobrolnya. Senang banget saya dapat banyak sekali insight-insight yang positif dan membuka cakrawala lebih luas lagi terkait dunia pendidikan di Kota Madiun khususnya, dan kita harapkan semoga dunia pendidikan di Kota Madiun bisa lebih maju lagi, bisa lebih berkembang lagi dengan tentunya berbagai program-program yang tentunya akan kita tunggu lagi nih Bu. Semoga nanti kedepannya kehadiran dari Dinas Pendidikan Kota Madiun ini untuk sekolah-sekolah bisa lebih terasa gitu supaya anak-anak juga bisa merasakan kehadiran para sosok-sosok yang bisa menampung masukan dan aspirasi mereka. Terima kasih banyak Ibu Lisma. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Dan sampai ketemu juga buat pemirsa Jawa Pos TV. Terima kasih banyak udah menonton obrol-obrol episode kali ini bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, ada Ibu Dr. Hajah Lismawati SPD MPD yang sudah hadir di obrol-obrol Jawa Pos TV. Masih banyak sekali narasumber dan juga bintang tamu yang akan kita hadirkan yang selalu hadir di obrol-obrol
hanya di Jawa Pos TV ya. Tentunya saya Toran Turbeda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda dan sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya.